Hello, good morning everyone. So, hari ini kita bakal update lagi BTC karena pergerakannya lumayan signifikan ya semalam. Dan kira-kira ada apa juga sehingga membuat BTC itu semalam ada volatile banget gitu. Nah, oke, kita langsung aja masuk ke eh, trading view-nya chart untuk BTC. Tapi jangan lupa follow dulu dan subscribe konten ini ya, YouTube ini gitu. Dan jangan lupa like, comment, and share. Oke. Oke, di sini aku matiin dulu indikator. Buat yang udah tahu pasti udah tahu ya, ini adalah indikator yang aku buat kemarin. Aku bakal hide. Oke, kita bakal ke monthly dulu seperti biasa. Dan seperti biasa lagi, aku bakal nyalain indikator yang sebelumnya. Sorry, chart. Chart indikator yang udah aku gambar. Kemarin kan minusnya 2,7% kalau nggak salah. Dan ini udah 2,2 ya sekarang ya. Masih sama, masih di area itulah ya untuk koleksinya. Oke, kita bakal lanjut ke weekly karena tidak ada perubahan banyak banget di monthly-nya. Kita bakal breakdown di weekly. Oke, ini adalah weekly. Kita bakal open coret-coretan kemarin. Masih sama, masih berada di area kemarin juga. Untuk weekly juga poin-poinnya masih sama ya. Masih perlu di retest lagi ke area neckline 25.400, tetapi pasti untuk menuju ke sana pasti bakal ada kenaikan dan penurunan ya secara short termnya atau time frame kecilnya. Jadi itu buat orang-orang scalping itu biasanya mengambil momentum-momentum itu ya, seperti itu kurang lebih. Jadi so far untuk weekly masih sama dengan yang kemarin dibahas. Jadi kalau teman-teman miss dengan weekly dan monthly silahkan cek ke uh, video kemarin ya. Oke, kita bakal coba ke daily lagi. Ini adalah candle daily, kita bakal coba cek. Alright. Nah, sini udah mulai sedikit terlihat ya bahwa kemarin tadi tadi malam BTC itu sempat terjadi penurunan sampai di area ini 27.200, sempat ke bawah sampai ke sana tadi malam. Berarti ya memang benar ya secara analisa kemarin kita bahwa ini potensi masih dibawa ke bawah ya, masih potensi dibawa ke bawah. Dan kita bisa lihat ya memang sebenarnya ada berita lah semalam yang membuat penurunan, tetapi mau yang namanya ada berita itu kan pasti ada juga area-area yang sudah orang-orang teknikal taruh untuk mengambil the area demand. Kalau kalian tahu fakta-fakta seperti saham atau uh, kita ngomongin mungkin kripto, ada segelintiran orang yang punya uang, misalnya mereka mengeluarkan uang 1 miliar gitu kan untuk buat berita bad news or something ya, good news, atau dipaksakan beritanya dibikin seolah-olah itu adalah bull news atau bear news gitu ya. Nah, ada orang yang segelintiran orang berani keluarin uang besar untuk mendapatkan uang lebih besar. Ya, tentu resikonya bakal besar juga ya. Tapi I mean like ada yang mau buat tebar FUD gitu kan, dan dia bayar berita, misalnya dia keluarin 1 miliar, tetapi untuk mendapatkan 10 sampai 15 miliar. Itu sangat ada realistis ya. Kebetulan aku juga ada kenalan yang kenalannya lagi itu melakukan hal yang seperti itu. Dan ya, itu hal yang sangat lumrah di market ya teman-teman. Jadi jangan heran kayak misalnya kalian berpikir, itu kan turun karena FUD gitu kan. Ya karena FUD itu memang ketika memang koreksi ini memang perlu dibuat koreksi sehat, itu biasanya ada yang mencoba mengeluarkan berita lah. Tapi memang khususnya untuk kripto kan benar-benar pemain besar banget gitu ya. Contohnya mungkin FTX kan, orang-orang korban FTX itu banyak keluarin FUD untuk bisa bikin Binance turun gitu kan. Dan ya kurang lebih seperti itu. Jadi itu keluarin berita-berita, keluarin buzzer buat bikin berita jelek gitu ya. So, itu hal yang sangat biasa banget di market gitu ya, mau itu saham ataupun cryptocurrency. Cuman bedanya jumlah uangnya berbeda. Nah, ya view-nya masih sama turun ke bawah. Seperti yang aku bahas kemarin, ini view-nya masih sama turun ke bawah. I think apalagi dengan konfirmasi seperti ini ya, daily candle ya. Kalau kalian lihat sebenarnya, ini kalau aku hide, yang ini aku hide, dan ini aku hide. Ya, kemarin aku sempat bilang kan bahwa ini ada shooting star dan di sini ada doji. Jadi ini potensi memang makin di bawah turun. Nah, apalagi kalau kalian lihat ya di sini teman-teman. Kalau aku tarik seperti ini ya, tuh. Kalian lihat bahwa body
candle yang ini itu sudah breakdown di bawah garis ini. Kok kenapa nggak di sini aja kok? Atau bahkan di sini? Kalau di situ kan berarti belum breakdown. Kalau aku pribadi, aku bakal sangat aku melihat dulu ya. Contohnya kalian lihat nih, ini kan aku ambil karena ngambil sumbu dari sini kan. Nah, kalau kalian lihat, dia sempat retest juga ke area ini. Oke. Jadi kita bisa simpulkan bahwa ini adalah area yang memang pantas banget dijadikan support. Ya, jadi for daily kita bisa lihat somehow ini aku ganti warnanya aja ya, jadi warna kuning supaya nggak bias. Nah, somehow ini udah breakdown ya, breakdown dan akhirnya berpotensi untuk melanjutkan penurunan ke bawah ini. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi view-nya aku setelah terjadi penurunan, ini ada potensi dibawa turun lagi. Oke. So, view aku masih short sih untuk ini. Anyway, semua yang aku ucapkan itu berdasarkan teknikal ya. Teknikal berdasarkan konfirmasi lagi. Ketika dia sudah balik arah secara teknikal sudah reversal, maka kita ya mau nggak mau harus cut loss and then mengikuti arah dari teknikalnya lagi ya. So, dan pasti tentunya bakal barengan dengan news. Apalagi sekarang ada news yang, oh ya aku mau sharing sedikit. Kenapa semalam BTC itu sempat terjadi penurunan? Karena CZ, Changpeng, CEO-nya Binance itu kena FAT lagi teman-teman. Itu kena katanya ada Interpol red notice lah. Jadi CEO-nya si BNB ini kena rumor lagi. Ya, apa namanya? Wajar lah ya. I think untuk sekelas orang yang sudah menjadi nomor satu di cryptocurrency, salah satunya sekarang ya. Ya salah satu lah, menjadi yang terbaik lah di dunia cryptocurrency. Apalagi dia itu adalah seseorang yang kemarin sempat ada masalah dengan FTX kan, yang nyenggol lah intinya. Dan jadi mungkin makin banyak lah ya yang nggak suka, terutama ya ini ada sempat ceritanya si Kobe ini bikin dia encoding SHA-256, artinya adalah Interpol Red Notice for CZ. Nah ini yang menjadi rumor lah kira-kira ya, sehingga tiba-tiba boom turun ya. Nah jadi that's it. The news kurang lebih seperti itu semalam. Tiba-tiba ada tiba-tiba drop marketnya, dan kita coba lihat secara 4 jam ya, karena ini udah daily. Kita coba cek 4 jamnya bagaimana. Tandanya masukin 4 jam daily, sorry. Oke. Nah ini candlestick 4 jam, kita bakal zoom out dan kita bakal buka untuk object tree-nya. Lumayan padat ya. Oke. Sebentar. Ya, mungkin kita sedikit highlight untuk long position dan line tarik ke 1. Oke, seperti ini kurang lebih. Jadi kita bakal sedikit review lagi yang kita bakal bahas ya, yang bakal kita review yang kemarin. Oke. So kemarin mungkin kalian ingat secara ini coret-coretannya kan masih sama dari yang kemarin-kemarin, dari yang aku gambar dari awal. Ada pola double top, potensi, tapi ini sempat jebol tetapi tidak closing di bawah dari demand ya. Seperti aku bilang, ini adalah area demand dan kalian lihat ketariknya di atas 277 lagi ya. So ini kita confirm ini area demand. Oke, ini area demand. Jadi ya selama dia masih bisa bertahan di area demand ini arahnya masih ya ranging ke atas kotak inilah ya. Kayak gini, satu naik turun, naik turun, naik turun ya, masih ranging di situ lah ya. Nah, kita sempat short pas yang double top sebelah dan kita take profit di area resisten ini, yang merah ini 279, dan sempat sampai di bawah ke bawah. Semalam sempat sampai 27200 ya, 27200 sempat di bawah ke bawah sini. Volumenya lumayan juga, tapi untungnya tidak closing ya di bawah demand. Tetapi viewku I think dengan tempat yang ada potensi masih mengarah ke bawah sebenarnya. Oke. Nah, sekarang setelah kita melihat di sini ada pola double top ya, 1 dan 2 ya. Kita bisa aku coret ya. 1 and 2. Nah, setelah kita melihat ini,
kita bisa melihat lagi ya, bahwa BTC-nya berpotensi membuat pola inverse cup and handle. Kalian bisa lihat ini. Ya, tuh. Bisa lihat ya. Dia membuat pola inverse cup and handle. So, di sini kita bisa simpulkan bahwa kalau jebol ya ini kalau kita tarik dari sini ya, tuh. Semakin lama semakin mengecil. Oke, semakin lama semakin mengecil. Kita bisa lihat sini ya. Jadi kita bakal lihat penentuan semakin ujung ini kira-kira bakal kemana arahnya, ke atas atau jebol ke bawah. Oke. Kalau memang ada FAT ya pasti jebol lah ya. Kalau ada FAT yang makin mendorong gitu. So, ya ini kalian lihat udah mulai turun lagi ya. I think kurang lebih seperti ini untuk ini aku taruh ke add-ons. Oke. Add-ons-nya aku bakal matiin. Oke, untuk 4 jam kurang lebih seperti itu ya. I think masih sesuai roadmap, masih sesuai dengan teknikal. Ini area demand-nya masih ketahan di atas, masih closing di atas 277 ya. Ya mungkin di sini karena banyak yang taruh pembelian gitu ya. Terus kita coba tutup, kita buka yang 1 hour ini. Ya, kalau 1 hour kita coba breakdown lagi ya. Sorry. BTC USDT 1 hour. Nah, kemarin kita sempat melakukan long, dan anyway, ini take profit ya. Ini take profit semalam. Di perpetualnya sempat udah take profit. Kalau kalian lihat juga ya, dan ya grupku sempat juga udah take profit, sudah cuan dari ini ya. Dan berarti analisanya ya masih sesuai dengan kemarin. Dan dia mantul lagi, kalian lihat mantul sampai ke bawah lagi. Ini aku bakal hide dulu ya, terlalu banyak banget coretannya. Price label. Oke. Nah, sekarang kita bakal coba menggambar lagi ya, yang ini kebetulan masih sesuai demand ya. Kita bakal coba gambar lagi di sini. Short ini add-ons. Oke. Ya. Terlihat pola double top, tapi juga ada inverse ya, inverse cup and handle. Itu berarti kita mendapatkan 2 indikasi bahwa BTC sedang berusaha mau jebol ke bawah. Ya, itu ada indikasi seperti itu. Jadi, simpelnya gini teman-teman. Ketika kalian mulai melihat makin banyak potensi seperti chart pattern-nya makin banyak menunjukkan bahwa arahnya ke bawah, itu kita bisa simpulkan bahwa memang BTC benar-benar lagi di-press untuk dibawa ke bawah, tapi belum breakdown. Karena kita bisa lihat ya, tadi sempat aku katakan bahwa pertama di sini ada double top, berpotensi double top ya. Di sini ada berpotensi membuat bola double top. Tetapi di next swing, di next chart yang di sebelah kanannya itu membuat potensi e-highness ya. Yang dimana ini pun juga kita bisa lihat dia makin lama makin mengecil ke bawah. Kita sebut ini juga descending triangle pattern ya. Kita coba lihat ya, descending triangle pattern. Nanti biar teman-teman juga paham bahwa ini adalah potensi penurunan juga karena lagi dibuat pressure ya. Kalian lihat kan, lagi di press sampai untuk ke bawah lah intinya. Biasanya cenderung buat resistennya makin ke bawah karena dia tidak mampu membuat ke atas, karena pada dasarnya descending itu membuat pola downtrend. Kalian lihat kan, bikin lower high gitu. Dan ya tapi ketahan sama bawahnya ya, bawah supportnya. So cenderung mengarahnya ke bawah ya, contohnya ini kan lagi dibawa ke bawah sekarang. Dan ya memang secara di grup pun tadi subuh aku juga share di sini viewku, all view jadi short ya, karena ada FAT CZ Red Notice. Dan ya sempat aku juga masih bilang tadi pagi jam 6:30 masih viewnya masih untuk short dari 27.800 ini ya. Jadi so far for me masih short. Nah, kita bisa lihat
Masih dibawa ke bawah perlahan-lahan. Ini ya, kalian lihat ya. Dan kebetulan karena aku punya script untuk menunjukkan ini area sell out buy yang aku coba untuk membantu teknikalku bahwa confirm ini kira-kira bakal sell out not. Jadi kita bisa lihat bahwa di sini juga menunjukkan informasi bahwa dia melakukan sell tadi ya di area ini. Tadi kalau kalian lihat sempat nonton videoku awal-awal, posisinya kan masih di sini nih, tapi dia udah ada sell di sini kan. Kalian coba back ke beginning ketika aku share 1 hour ini, itu sell-nya udah muncul guys, udah muncul. Jadi bukan pasti udah turun gini baru muncul sell, enggak gitu. Jadi dia memperhitungkan secara EMA crossing EMA-nya ya gitu. Ini aku hide dulu. Yap, that's it for BTC. I think tidak ada lagi ya. Ya, view masih short. I think bakal ada significant storm yang dimana nanti selama mungkin di beberapa hari ke depan bahwa jebol descending triangle-nya ya, jebol mungkin ya, kita bakal perhatikan mungkin makin ada news yang makin bertabrakan muncul lagi. Tapi intinya ya kalau di jebol ya ini adalah area yang cukup kuat juga untuk nahannya ya. 26.700 atau 26.600 sampai 26.700 lah ya. Itu adalah support dia jika dijebol dari sini. Oke. I think that's it for today. BTC update ya. BTC update-nya kurang lebih itu. Ya, masih turun. Dan intinya gini guys. Sebenarnya penurunan ini pun tidak berdampak besar kita terlihat di monthly kan. Nah, that's the point. Jadi tidak tunggu aku hide dulu. Enggak berdampak besar banget gitu loh. Jadi kalau kalian tanya kok nggak jadi, karena kemarin sempat ada nanya di grup kan, kok nggak jadi kok ke 40.000, 30.000, bukan nggak jadi. Yang namanya kenaikan apalagi bentuknya kayak gini kan kemarin udah dibahas kan bahwa dia perlu dulu koreksi karena perlu retest dulu, terus secara teknikal short termnya ya perlu koreksi dulu lah intinya. Supaya apa? Supaya membuat harganya itu menarik gitu ya, supaya fresh buyer bisa berani masuk. Karena kalau harganya naik terus, orang kan takut nyangkut. Orang yang smart money, manage money, itu pasti mereka nggak mau ambil. Lebih baik gua nggak ambil resiko sama sekali daripada gua ambil resiko. Banyak orang tipe-tipe profiler itu beda-beda guys. Ada yang memang mereka tipenya bersabar, cicil, ngambil support. Ada yang agresif, lihat harganya pump langsung mau masuk gitu kan. Itu kan resikonya gede banget. Ya kalau cuan ya syukurlah, tapi kan lebih cenderung potensi risk rewardnya lebih cenderung ke bocuan sih sebenarnya, karena nyangkut nantinya harganya gede. Apalagi buat kalian yang nggak bisa jagain harganya, stop loss-nya kan. Dan kalau turun nggak mau cut loss gitu. Ya jadi hati-hatilah, maksudnya kalau yang kayak gitu-gitu. Makanya banyak kalau di luar pasti lebih banyak prefer untuk menunggu retest secara ngikutin teknikal, abis itu baru masuk lagi gitu. Jadi nggak asal-asal masuk, nggak pakai feelingology. Kalau pakai feelingology itu kan lebih ke arah judi kan, karena kamu dengan feeling aja bahwa ini bakal turun, ini bakal naik, tapi tanpa ada alasan secara mungkin alasan secara data kan. Kalau kita ngomongin charting ini kan data guys, data yang dimana pada menit ini, detik ini harganya lagi di posisi mana, habis itu digambarkan dengan chart gitu kan, candlestick gitu. Dan ya ini seninya candlestick sebenarnya kalau kalian memahami tentang sejarah candlestick dan kenapa dibuat candlestick ya. So thank you for today. I think tidak ada lagi. Jangan lupa subscribe YouTube ini, follow semua sosial media, dan like, comment, share jika kalian merasa konten ini juga menarik. Dan kira-kira next mau bahas apa ya? Kalau misalnya BTC ini sudah tidak ada pergerakan, karena kadang kalau lagi nggak ada significant volume, aku nggak bahas karena view-nya masih sama yang kayak kemarin gitu. Jadi komen aja di bawah, kira-kira mau komen mau cryptocurrency apa yang mau dibahas. Mungkin kalau menarik aku bakal bahas. Contohnya kayak kemarin ada yang request untuk bahas kira-kira AI masih bagus nggak sih kok gitu kan. Ya kurang lebih seperti itu. Oke, thank you semuanya. Selamat pagi. Bye-bye.